Yang diekstrak secara alami itu bukan hanya dari tanaman saja, tapi juga dari beraneka macam binatang. Bahan baku dari organ-organ binatang untuk pengobatan herbal, terutama pengobatan luar, berkembang sangat pesat ketika berhasil mendayagunakan secara komprehensif, secara terpadu, secara tepat guna, diekstrak, diambil, digunakan secara maksimal. Kita masih yang terbaik, yang paling kaya, yang kita bisa terus sambil kita budidayakan, sambil kita pelihara, kita bisa manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat OMB. OMB pada kesempatan pada pagi hari ini bersama dengan Pratista Bakti Negeri akan berbincang-bincang tentang hasanah pengobatan herbal, tapi bukan dari tanaman. Kita perlu tahu bahwa nomenklatur herbal itu adalah segala sesuatu yang diekstrak dari alam secara natural gitu ya. Tidak diproses dengan menggunakan tambahan kimia, tidak diproses dengan tambahan obat-obat kimia, tapi murni ekstraksi alami. Nah, yang diekstrak secara alami itu bukan hanya dari tanaman saja, tapi juga dari beraneka macam binatang. Dan di negeri-negeri timur seperti di India, di Cina, dan negeri-negeri timur lain itu sudah sangat biasa digunakan berbagai macam bahan baku dari organ-organ binatang untuk pengobatan herbal, terutama pengobatan luar. Nah, pada kesempatan berikutnya saya akan mulai memperkenalkan nanti bagaimana pengobatan dari ekstraksi beraneka macam binatang itu juga memegang peranan sangat penting dalam pengobatan timur. Dan pengobatan timur ini berkembang sangat pesat ketika berhasil mendayagunakan secara komprehensif, secara terpadu, secara tepat guna, secara efektif bagaimana hasanah dari tanaman dan hewan itu dilakukan, diekstrak, diambil, digunakan secara maksimal. Jadi sahabat-sahabat nanti jangan kaget ya, jangan terkejut kalau banyak sekali hewan-hewan di negeri kita, di negeri tropis, yang selama ini tanpa kita ketahui sudah banyak diteliti oleh orang luar, sudah didayagunakan, sudah jadi bahkan komoditas ekspor dan digunakan secara turun-temurun di berbagai negara sebagai bagian dari pengobatan herbal. Mungkin salah satu yang terbaik dalam melakukan pencatatan khasiat dari fungsi-fungsi pengobatan dari hewan itu dilakukannya adalah di medis Cina. Jadi di medis Cina, di sana dikenal sekali betapa banyak khasiat dari binatang gitu ya, yang bisa didayagunakan sebagai pengobatan yang sangat spesifik. Nah,
kita mengenal bahwa dari negeri kita sampai hari ini misalnya terus-menerus mengekspor sarang burung walet gitu ya. Juga mengekspor banyak yang lain ya, dari binatang bahkan yang sebenarnya juga dilarang gitu ya untuk diburu gitu. Tapi sayangnya mungkin apakah penegakan hukumnya atau pengawasannya yang kurang gitu ya, masih bisa diperjualbelikan bebas padahal sudah pada hewan-hewan yang terancam punah. Nah, yang akan jadi pembahasan kita kali ini hewan-hewan yang dikenal secara umum, yang saya akan membahas bagaimana itu bisa didaya gunakan dengan baik dan kita akan mendapatkan manfaat yang besar darinya. Nanti seperti dari beraneka ragam reptil gitu ya. Ada yang selama ini dikenal banyak orang misalnya dari biawak, dari ular, dan lain sebagainya, sampai dengan buaya, dari serangga-serangga dan lain sebagainya. Secara umum kita semua akan banyak menggali pengetahuan ini secara detail apabila kita mengenal juga bagaimana proses terapinya. Tapi untuk OMB kali ini saya hanya akan memperkenalkan bagaimana khasiat-khasiat umum dari binatang tersebut dan bagaimana juga proses ekstraksinya yang benar supaya kita punya wawasan bahwa negeri kita ini banyak sekali plasma nutfah yang bisa dikembangkan menjadi komoditas utama di negeri kita, dan kita sekarang ini ketinggalan sangat jauh dari negeri-negeri yang serius meriset itu, mengembangkan itu secara akademik dan juga secara market oriented seperti negeri Thailand misalnya. Jadi kalau sahabat semua pergi ke Thailand, bisa melihat di sana banyak sekali ekstraksi dari binatang mereka lakukan untuk pengobatan yang spesifik. Dan kita punya kesempatan untuk jauh lebih baik dari mereka karena kekayaan fauna kita ya sebaik juga kekayaan flora kita itu ya. Jauh melebihi negeri-negeri tetangga kita. Kita masih yang terbaik, yang paling kaya, yang kita bisa terus sambil kita budidayakan, sambil kita pelihara, kita bisa manfaatkan untuk sebaik-baiknya kebutuhan umat manusia. Jadi sahabat semua, intinya adalah bahwa dalam pemanfaatan herbal itu tidak terbatas pada tanaman saja, tapi bisa pada hewan, pada batuan, dan pada apapun yang ada di alam lainnya yang diekstrak secara alami dan kita mengkomposisikannya dengan kebutuhan yang sesuai fungsinya. Mengapa kita melakukan pendekatan seperti ini gitu ya, sealami mungkin, karena berangkat pada sebuah keyakinan bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini di bumi yang kita tempati ini, semuanya sudah dioptimalkan untuk fungsi-fungsi yang penciptaan yang terbaik untuk kebutuhan manusia, karena semuanya juga Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Tinggal kita bagaimana memahaminya, bagaimana memahami fungsinya, bagaimana bisa mengkomposisikannya, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan tepat untuk sistem pengobatan yang bisa efektif menangani penyakit-penyakit berat yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Jadi itu pengantar dari pengobatan dengan bahan baku, bukan hanya tanaman untuk herbal, tapi juga dari fauna atau binatang untuk obat herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.